Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ditin Channel, dan di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial cara untuk membuat animasi infografis di Android seperti ini. Nah, aplikasi yang saya akan gunakan untuk membuatnya adalah aplikasi Alikmotion. Jadi kita masuk dulu aplikasi Alikmotion. Setelah itu kita tekan tombol yang berada di bagian tengah bawah ini. Lalu kita pilih proyek dan kita berikan nama. Karena ini tutorial infografis saya yang pertama, maka saya beri nama infografis 1. Nah, kemudian setelah itu kita pilih aspek ratio yang kita inginkan. Saya di sini beri contoh yang ini saja, yang bagian paling kiri nih, 16:9. Resolusi, frame rate dan latar belakang kalian atur sendiri. Saya di sini mengatur resolusinya 1080 seperti ini, frame rate-nya 30, kemudian background-nya saya atur hitam. Kalian bisa atur sendiri, terserah kalian, tapi saya di sini beri contoh saja yang seperti ini. Nah, kalau sudah, kita tinggal create project, kita buat proyek. Kalau sudah seperti ini, kita tekan tombol yang berada di bagian pojok kanan bawah ini, lalu kita pilih save, lalu kita pilih link kotak yang ini. Nah, kemudian kita lewarin. Nah, kalau sudah lewat seperti ini, kita ubah warnanya. Caranya kita tekan color and fill, lalu kita pilih warna putih. Kemudian kita kembali, kemudian kita masuk ke border and shadow, lalu kita aktifkan. Kemudian warnanya kita ubah jadi warna terserah, kalian bisa pilih sendiri sini. Saya di sini beri contoh yang warna ini saja, warna biru. Kemudian ini kita atur ketebalannya, kita naikin, jangan juga terlalu tebal ya. Nah, setelah itu kita kembali, lalu kita panjangin durasinya. Saya di sini akan memanjangkannya sampai 15 detik ya. Oke. Kemudian setelah itu kita masuk kembali ke timeline awal, kemudian kita berikan teks yang kita ingin buatkan infografis. Jadi kita tentukan dulu teksnya yang kita ingin buatkan video animasi infografis. Saya di sini sudah siapkan teks yang saya akan jadikan contoh, yakni bahasa Arab. Pelajaran bahasa Arab. Saya di sini tulis fiil. Nah, kemudian untuk mengatur fontnya kalian tinggal tekan ini, lalu kalian pilih fontnya yang kalian inginkan. Saya di sini contoh yang ini. Kemudian untuk mengatur ukurannya, kita tinggal tekan ini, kemudian kita besarin. Nah, kemudian setelah itu kita buat tulis teksnya ada di sini, kemudian centang. Nah, kemudian setelah itu kita panjangin durasinya sampai ke sini. Lalu setelah itu kita duplikat. Kemudian setelah itu hasil duplikatnya ini kita ubah lagi teksnya. Saya di sini beri contoh file terbagi menjadi 3. Oke, kita kasih kecil dulu ukurannya. Kemudian kita ubah fontnya, kita berikan font yang lebih tipis. Kalau sebelumnya itu fontnya agak tebal ya, kita sini berikan font yang lebih tipis. Kemudian kita atur perataan horizontalnya. Caranya kita tekan ini. Nah, sudah rata tengah. Lalu setelah itu kita kasih naik lagi ukurannya. Oke, setelah itu kita tekan centang ini. Nah, sudah ada teksnya. Kita besarin lagi dulu. Oke. Kemudian setelah itu kita gabung.
caranya kita tekan ini, lalu kita tekan ini. Jadi kita tekan lalu tahan sampai seperti ini, kemudian kita tekan lagi teks setelahnya, lalu kita tekan ini untuk menggabungkannya. Nah, sudah jadi grup. Nah, setelah itu kita atur jadi ini berfungsi untuk teksnya supaya kita bisa ubah-ubah di sini. Lalu setelah itu kita gabungkan lagi ini, caranya kita tekan dan tahan ini, lalu kita tekan lagi ini yang di bawahnya, kemudian kita gabungkan. Nah, sudah jadi grup. Kemudian setelah itu kita pergi ke tampilan awal, lalu kita tekan lagi nih grupnya. Kemudian kita masuk ke move and transform. Kita pergi ke sini. Kemudian kita centang, kita berikan keyframe. Lalu kita pergi ke 1 detik pertama. Kemudian kita kunci lagi. Kemudian kita pergi kembali ke keyframe yang pertama ini. Lalu kita kecilin sampai tidak kelihatan. Oke. Setelah itu kita lihat. Nah, kita buat playhead ini garis warna putih ini berada di antara dua keyframe ini. Kemudian kita pergi kita tekan ini ikon garis kurva ini. Lalu setelah itu kita atur garis kurvanya seperti ini ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita tekan ini, lalu kita pilih copy kurva. Oke, jadi nanti kita akan terapkan juga di animasi lainnya. Kemudian kita lihat, nah bakal seperti ini, dia langsung muncul. Nah, setelah itu kita ini detik pertama 1 detik, kita pergi ke detik yang kedua. Nah, lalu setelah kita tekan lagi, kemudian kita masuk ke move and transform. Lalu kita masuk ke sini, lalu kita kunci. Kemudian setelah itu kita pergi ke detik yang ketiga, lalu kita kecilin. Oke. Kemudian kita buat playhead ini berada di antara kedua keyframe ini. Kemudian kita masuk ke pengaturan kurvanya. Lalu setelah itu kita tekan ini dan kita tekan paste kurva. Oke, kalau sudah, kita kembali, lalu kita masuk ke sini, lalu kita pergi ke detik yang kedua ini, kita tekan ini, kemudian kita ke sini detik ketiga, kemudian kita tekan juga ini, lalu kita naikin ke sini. Lalu kita buat playheadnya berada di antara kedua keyframe ini. Setelah itu kita masuk ke garis kurva ini, pengaturan garis kurva. Lalu kita tekan lagi ini, kemudian kita tekan paste kurva. Nah, sudah seperti ini. Kita pergi ke detik yang ketiga. Kemudian setelah itu ini kita duplikat. Caranya kita tekan ini, lalu kita pilih duplikat satu layar. Kemudian setelah itu hasil duplikatnya ini kita pindahkan ke bawah. Lalu setelah itu kita tekan ini untuk menghapus bagian-bagian sebelumnya. Nah, jadi dia langsung muncul. Kemudian kita masuk ke move and transform. Kita hapus ini keyframe-nya dulu ya. Kita hapus semua keyframe yang dia punya. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita kecilin dulu. Nah, setelah itu kita duplikat lagi. Caranya kita tekan lagi ini, kemudian kita duplikat sampai 3 dulu ya. Lalu hasil duplikatnya kita letakkan di samping kiri dan kanan.
seperti ini. Oke. Setelah itu kita ubah teks dari masing-masing hasil duplikat ini. Caranya kita tekan dulu yang hasil duplikat, kemudian kita masuk ke edit group, lalu setelah itu kita masuk ke grup ini, ke grup teks ini, kemudian masuk lagi ke edit group dan kita ubah masing-masing dari teksnya. Contoh saya di sini, saya ubah ini jadi apa? Fiil mabui. Oke, kita lebarin. Nah, kemudian setelah itu kita kecilin ukurannya. Kemudian kita letakkan ke tengah sini. Kita centang, lalu teks ini juga yang kecil di bawahnya kita ubah. Kita berikan penjelasan untuk teks yang besar ini. Saya di sini beri contoh menunjukkan. Kita kecilin dulu ukurannya karena teks ini saya akan tulis agak panjang. Untuk yang telah mantau. Oke, kita naikin dulu. Setelah itu kita centang. Nah, kemudian kita kembali dan kita atur posisinya sini, lalu kita besarin ukurannya. Nah, sudah ada. Oke. Kemudian kita kembali lagi. Nah, otomatis sudah berubah tulisannya. Kita lakukan hal yang sama pada hasil-hasil duplikat yang lainnya. Oke, di sini saya sudah ubah masing-masing teksnya. Kemudian setelah itu kita berikan animasinya. Caranya kita pergi dulu. Ini kan dia muncul di detik ketiga. Jadi kita pergi ke detik yang keempat. Setelah itu kita pergi ke grup pertama ini, kemudian masuk ke move and transform, lalu kita tekan keyframe ini, lalu kita kembali ke sini, lalu kita tekan lagi ini, kemudian kita pindahkan ke belakang sini. Nah, oke. Setelah itu kita buat playheadnya ini berada di antara kedua keyframe ini, lalu kita tekan ikon garis kurva ini, kemudian kita tekan ini dan kita paste kurva. Oke. Setelah itu kita lakukan juga hal yang sama di grup yang kedua ini. Kita masuk ke move and transform, kemudian kita pergi ke detik yang keempat, lalu kita tekan ini keyframe, lalu setelah itu pergi ke sini detik ketiga, lalu keyframe, lalu setelah itu kita pindahin ke sini. Begitu pula, tunggu ya, kita kasihkan juga, kita atur juga nih. Nah, begitu pula yang ketiga ini, move and transform, pergi ke detik keempat, kita kunci, lalu pergi ke detik yang ketiga, kita kunci, lalu kita pindahin ke sini. Oke. Setelah itu kita atur kurvanya, kita paste saja kurvanya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke. Ini agak kurang bagus ya kalau kayak gini. Jadi karena tulisan yang di tengah ini harusnya di depan, jadi kita pindahkan garis yang di kotak yang di tengah ini ke depan. Caranya kita pindahkan dia ke atas ini. Nah, sudah berada di depan. Oke. Nah, sekarang kita berikan garis untuk tiga kotak ini. Caranya sangat simpel. Kita pergi dulu ke detik yang ketiga ini,
Lalu setelah itu kita tekan tombol yang berada di bagian pojok kanan bawah ini. Lalu kita tekan ini garis. Warnanya kita tekan ini ya, agar tidak ada warnanya. Kemudian setelah itu kita panjangin durasinya sampai 15. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, kita tekan lagi nih garis, kemudian kita pindahkan dia ke sini. Kita pergi dulu ke detik ketiga. Nah, kita letakkan dia agar berada di tengah. Lalu setelah itu, jadi perlu diperhatikan dulu ini garis punya 2 poin. Poin pertama warna putih. Poin pertama itu warna hitam. Kemudian poin kedua itu warna putih. Nah, bisa diperhatikan juga perbedaannya. Kita kembali dulu. Nah, setelah itu kita ubah warna dari garis ini. Caranya kita masuk ke border and shadow, lalu kita pilih warna yang kita inginkan. Saya di sini beri contoh warna biru juga ya. Lalu setelah itu kita kembali, kemudian kita atur ketebalannya. Nah, kalau sudah, kita kembali ke detik ke-3. Lalu di sini kita duplikat ini jadi 3. Garis ini kita duplikat jadi 3. Kalau sudah terduplikat jadi 3 ini, kita pergi dulu ke garis pertama. Lalu setelah itu kita masuk ke edit shape. Lalu kita pilih poin pertama ini, karena poin pertama ini yang berada dekat dengan bagian luar kotak ini. Kemudian setelah itu kita kunci. Lalu setelah itu kita kasih maju sampai detik ke-4. Lalu setelah itu kita pindahkan sampai ke sini. Nah, setelah itu kita buat playhead ini berada di antara kedua keyframe ini. Kemudian kita masuk ke icon ini. Lalu kita tekan ini dan kita paste kurva. Kita kembali. Lalu setelah itu kita masuk lagi ke garis yang kedua. Pergi ke detik 30. Kemudian masuk ke shape. Lalu setelah itu tekan ini keyframe. Lalu kita pergi ke detik yang keempat. Kemudian kita pindahkan poin yang pertama ini ke sini. Oke. Setelah itu kita kembali. Tunggu dulu ya. Saya lupa berikan namanya. Kita masuk dulu ke sini. Kemudian setelah itu kita masuk ke sini. Kita tekan ini dan kita paste kurva. Oke. Ini paste kurva ini penting juga ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga pada garis yang ketiga. Pergi ke detik 30, lalu masuk ke sini, pilih poin 1. Lalu setelah itu kita tekan ini. Kemudian pergi ke detik yang keempat. Lalu setelah itu kita tekan ini dan kita pindahkan ke sini. Oke. Kemudian kita buat playhead ini berada di antara kedua keyframe ini. Kemudian kita tekan ini dan kita tekan lagi ini dan kita paste kurva. Hasilnya bakal seperti ini. Nah, sudah lumayan keren. Oke. Sekarang kita buat garis ini berada di belakang kotak-kotak ini. Caranya kita tinggal buat ini semua, pindahkan semua ini ke belakang. Nah, oke, sudah pindah. Jadi hasilnya bakal seperti ini. Nah,
Oke, sudah. Jadi ini dasar dulu ya. Kita buat seperti ini. Setelah itu kita tinggal simpan ke galeri. Kalian sebenarnya bisa tambah lagi, tapi untuk yang sekarang ini saya berikan contoh yang seperti ini dulu ya. Sekarang kita tinggal simpan ke galeri. Caranya kita tekan tombol yang berada di pojok kanan atas ini, lalu kita pilih video dan kita ekspor. Kita tunggu ekspornya. Oke, jadi kita lihat dulu bagaimana hasilnya. Nah, ya lumayan bagus. Oke, sekarang kita simpan ke galeri. Caranya kita tekan save ini dan sudah tersimpan di galeri. Jadi demikianlah tutorial singkat kali ini. Semoga bermanfaat. Dan ini saya akan buat berbagian-bagian. Saya akan lanjutkan tutorial ini di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru saya di Android di channel ini seputar editing video di Android. Dan jangan lupa pula like video ini dan share agar dapat menjadi motivasi bagi saya untuk membuat video-video baru di channel ini.